ke Jatinegara beli terasi. Jumpa lagi dengan Kang Bugel di acara yang penuh inspirasi. Sobat, hari ini kita kehadiran seorang sosok guru yang luar biasa. Kenapa? Karena hari ini adalah spesial edisi untuk merayakan Hari Guru Nasional yang ke-2020. Makanya di studio kita hadirkan guru yang Sobat ASN kalau melihat beliau, wah, pasti sudah terbayang. Terbayang apa? Satu-satunya saat itu menurut saya, waktu itu tidak ada lagi guru se-handsome beliau. Guru yang paling rapi. Guru yang menginspirasi. Waktu saya masuk pertama kali di 92, itu dengan menggunakan dasi. Karena memang dari tampilan wajahnya saja, sudah mengikat. Apalagi dengan pakaian yang luar biasa. Nah, penasaran kan? Penasaran Sobat ASN 92? Kita sudah hadirkan guru yang penuh dengan luar biasa. Pak Jumadiono. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang banget, Pak. Kayak tua ya. Iya, resepnya apa sih, Pak? Enjoy lah ya. Enjoy ya? Bisa deh, saya kebanyakan enjoy begini, Pak. Enjoynya Bapak sama saya beda banget sih enjoy Itu ini. ya. Bukan main. Pak, Ya. di 92 Bapak masuk tahun berapa? Tahun 91. Tahun 91? Ya, 91, Sobat, waktu itu saya masih SMP. Masih gini, Paden sudah ngajar, Pak ya? Ya, udah ngajar. Sudah ngajar. Itu memang sudah penugasan atau bagaimana, Pak? Sebelum waktu itu 91 saya masih tahun terakhir ya. Tahun terakhir kuliah? Tinggal skripsi aja sebenarnya. Di mana Pak kuliahnya, Pak? Di IKIP Jakarta. Oh, sekarang UNJ, Pak ya? UNJ. Sekarang UNJ. Jadi zaman Bapak itu dulu ada ikatan dinas berarti ya? Ada dulu kita dinas. Ada ikatan dinas. Sekarang? Sekarang kayaknya udah gak dengar lagi. Sudah nggak dengar lagi, Pak ya? Mungkin kalau sekolah-sekolah kedinasan lain masih ada. Masih ada ya? Tapi kalau untuk UNJ sendiri, UNJ sendiri masih kurang tahu sampai. apa mungkin karena ada pergeseran nama, Pak, dari IKIP ke universitas? Bisa jadi ya. Bisa jadi ya? Ada perubahan-perubahan itu ya. Jadi termasuk akhirnya perubahan-perubahan ikatan dinas dan segala macamnya, Pak. Pak, ini seru nih ya. Bicara masalah SMA Negeri 92 yang kemarin-kemarin kita juga sudah hadirkan nih, Pak. Gitu ya, beberapa alumni ke sini gitu kan, bercerita, apalagi ada angkatan kemarin kita hadirkan angkatan ketiga gitu kan. Sekolah masih pagarnya pagar awal gitu. Kanan kiri belakangnya masih sawah gitu. Itu seperti itu, Pak. Iya, saya ngalamin seperti itu ya. Bahkan samping kelurahan aja masih empang ya. Samping kelurahan ya, masih empang semuanya. Terus di sekolah kita belakang itu masih tanah kosong lah. Sawah, Pak ya. Saya bilang itu sekolah pinggiran banget ya, elit. Elit benar tuh, Pak ya. Ya. Adanya di ujung, Pak ya. Bukan di ujung lagi ya, mungkin tempat kali ya, jin buang anak kali di situ. Tempat jin buang anak. Sobat, bisa kebayang ya kalau tempat jin buang anak berarti beranak pinak ya. Itu berarti belajarnya juga rada-rada ngeri-ngeri sedap ya. Nah, Pak, kondisi Bapak waktu pertama ngajar, Pak. Ya. Itu kan Bapak tadi bilang di prosesnya semester terakhir, Pak ya. Ya, waktu kuliah. Kuliah ya. Berarti di usia berapa itu, Pak? Usia sekitar 21, 22 ya. 21 22 ya. Ya, 22. Berarti dengan kakak-kakak senior yang angkatan pertama nggak jauh beda, Pak ya? Ya begitulah ya. Saya masuk juga beberapa angkatan waktu itu lulus. Sudah ada 2 atau 3 kali ya? Ya, Yang Bapak masuk sudah lulus ya? ya sudah lulus. Jadi belum apa namanya, belum tahu juga ya udah berapa angkatan yang lulus. Tapi yang saya tahu di 91 di 92 itu udah banyak lulusannya. Sudah banyak lulusannya, Pak. Nah, waktu itu pertama kali Bapak ngajar di 92 ngajar apa? Waktu itu ngajar
PPKN ya sama tata negara. PPKN. Iya. Mungkin dulu bukan PPKN kali, PMP kali. PMP ya. PMP ya. PMP ya. PMP dan tata negara ya. Iya, ganti nama lulus ya. Saya juga pusing Pak. Udah ganti nama, ada yang ada nggak ada jadinya Pak ya gitu. Betul. Karena ya lagi-lagi bicara masalah kebijakan dan segala macamnya Pak. Iya. Nah itu saat itu Pak dibayar berapa Pak? Wah, ini rahasia dapur nih. untuk seorang mahasiswa tugas terakhir mau skripsi gitu kan, terus mengajar dengan ya usianya nggak begitu jauh gitu kan, mungkin 4-5 tahunan kan Pak gitu ya, dengan yang garis-garis begitu, penghasilan ini sih Ya, dulu mah waktu jadi honor di sana ya, honor. Dibayar berapa per jam pelajarannya itu sekitar 60.000 atau 80.000 gitu. 60 atau 80 Iya. tahun Tinggal- 90. Iya, tinggal dikali berapa jam mengajar aja udah. Kebagian berapa jam sih Pak? Waktu itu kelas 10, dulu kelas 1, Kelas satu, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu saya bisa sampai 35 jam itu sampai 40 jam. Seminggu. Seminggu. Ya, seminggu. Seminggu 30 jam. Lebih ya, kali 60.000. Lumayan tuh, sobat, buat guru honor ya. Berarti memang saat itu tidak terlalu banyak ya Pak ya, guru-guru yang di faknya di Pak Dion itu. Ya, untuk ukuran saat itu mungkin lumayan ya, karena kan semuanya masih murah ya. Iya. Satu itu, yang kedua sebenarnya juga kan saya waktu kuliah ikatan dinas. Ya, jadi ikatan dinas itu saya diproyeksikan akan ditempatkan di luar Jawa, kalau nggak Kalimantan, Wih. Timur gitu ya. Nah, jadi saya Kemana, Pak? cari Kalimantan, Sama? Timur ya. Jadi saya berpikir gimana caranya supaya SK pertama saya nggak sampai Keluar kota Jawa. keluar Jawa ya. Jadi saya Oke. berupaya nyari ya, tempat dulu lah ya untuk honor-honor, barangkali dengan rekomendasinya sekolah yang bersangkutan yang saya ajar. Iya. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Mantap. Dan alhamdulillah begitu SK saya keluar, lama nggak kemana-mana, di Jakarta. Langsung di Jakarta Pak. Jakarta. Dan penempatan pertama langsung di sana. Bukan, di timur. Oh, di Jakarta Timur. Ya, Timur, Pertama ya. malah di Jakarta Timur. Timur, ya. Oke. Jadi pada saat itu formasi di utara nggak ada, ini di timur. Ya itulah, yang penting saya di Jakarta dulu. SMA juga Pak. SMA. SMA juga. Karena memang sebenarnya Bapak ngambil jurusannya untuk Ya, ngajar di SMA ya. Untuk guru SMA. Untuk guru SMA saat itu ya. Angkatan Bapak nih Pak. Ya. Yang saat itu masih ada di SMA 92 Pak. Gurunya. Gurunya Pak. Guru. Siapa aja Pak? Guru siapa ya? Mungkin Bu Eli ya. Bu Eli sejarah ya. Bu Eli, oke. Bu Eli sejarah. Kalau Papa tuh udah almarhum Ya. Terus Guru agama itu Pak ya? ya. Ada Pak Roni Yusron, tapi itu Di bawah Pak ya? junior saya. Guru olahraga ya? Ya, guru olahraga. Oke. Terus siapa lagi gitu ya. Ya, mungkin udah pada pindah-pindah ya, saya lupa juga sebagian. Pak Susilo ini ya? Pak Susilo senior saya. Di atas ya? Di atas senior Bapak ya? saya. Udah pensiun sekarang. Oh, pensiun ya? Terus yang lain-lainnya junior ya, mungkin anak-anak 92 yang di guru Ani, Budi ya, saya tahu. Ya, oke. Kemudian siapa lagi ya teman-teman? Tapi rata-rata semua udah senior. Sudah senior ya? Bahkan sudah beberapa yang sudah pensiun dan beberapa sudah almarhum Pak ya? Ada almarhum meninggal karena memang usia juga sakit segala macam. Iya, betul. Pak, ini selama Bapak mengajar di SMA 92 nih. Terakhir Bapak ngajar di SMA 92 tahun berapa sih? 2009 pindahin. 2009 Ya, pindah. Tetap masih mengajar tapi ya? Masih. Ya. Tetap masih ngajar di Jakarta Di juga. Jakarta Timur, di sekolah Olimpiade, sekolah unggulan punya DKI, itu sekolah internasional ya. Namanya Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta, boarding school. Pak, rentang waktu dari Bapak mulai masuk Ya. sampai 2009 Bapak keluar Pak. Ya. Pasti dong ada murid-murid yang menjadi idola Bapak atau bahkan menjadi murid-murid yang
badungnya, kenakalannya itu melampaui batas, bikin kesel gitu. Ada nggak sih Pak? Ya selama perjalanan jadi guru di 92 banyak hal suka maupun duka ya. Ketemu murid yang baik juga ada, yang sedikit-sedikit tanda kutip nakal juga ada. Nah itu dia. Yang pinter juga ada, yang biasa-biasa juga ada ya. Kemudian yang perlu perhatian khusus juga ada. Iya, ya. betul. Jadi banyak sekali. Kalau suruh sebut namanya udah terlalu lama ya. Terlalu lama. Tapi muka masih ingat Pak ya? Tapi muka masih ingat. Muka masih ingat ya. Yang suka lompat-lompat pagar gitu Pak ya. Iya, Karena ada satu cerita juga tuh Pak gitu ya. Ada satu cerita gitu ya, senior di atas saya itu gitu ya. Niatannya dia sebenarnya bukan mau bolos gitu kan, karena mau olahraga. Begitu dia lompat ketemu Bapak gitu Pak. Itu masih Bapak ingat nggak tuh orang itu Pak? Kalau ngejar-ngejar anak yang loncat pagar sih sering ya. Nah. Cuma satu persatu untuk ingatnya lupa juga. Jadi selain jadi guru tata negara, jadi guru PMP, kadang-kadang Bapak jadi guru olahraga juga Pak ya? Karena ngejar-ngejar siswa tadi. Kalau pas guru piket. Jadi sobat, semua guru di sekolah ya, khususnya di guru 92 ya, guru apapun dia ya, pada saat piket bisa berubah jadi guru olahraga. Kenapa? Karena mengejar anak-anak yang bolos, yang lompat pagar gitu, yang telat datang gitu kan. Dan itu unik sekali ya. Dari rentang waktu tahun 90 sampai 2009 Pak ya. 2009 berada di SMA 92. Tapi gini Pak, dari sekian banyak itu pasti ada satu nama lah, ada satu nama, satu wajah yang selalu teringat di Bapak, terinspirasi dalam artian, wah ini bisa jadi contoh nih buat siswa-siswa yang lain. Yeah. Masih ada nggak Pak ya? Satu nama atau dua nama yang Bapak masih? Iya, kan selama di 92 kan saya aktif juga di OSIS ya. Ya. OSIS, aktif juga di kegiatan eskul. Adalah beberapa anak yang menurut saya bisa jadi inspirasi buat teman-temannya ya. Dari mulai kegigihannya, kedisiplinannya, semangatnya, terus sampai juga menjadi contoh buat adik-adiknya. Ada beberapa nama. Kalau di Paskibra itu ada Hendra ya, Hendra yang sekarang jadi Buaran besar itu. ASN ya. Okay. Itu kan luar biasa itu pembina Paskibra ya. Termasuk ada di situ Olive ya. Nah, dulu angkatan dia, angkatan saya itu nyebutnya Ibel. Ibel ya. Saya nggak tahu tuh. Ibel siapa itu? Iya, itu kalau nama bekennya dia tuh gitu ya. Ibel, ya. Panggilnya Ibel gitu. Jadi kalau ada yang kenal Ibel nggak? Wah berarti angkatan kalau nggak 96, 95, 97 nih. Gitu. Kalau angkatan tahun 2000 pasti nggak kenal dia. Itu di Paskibra ya. Nah. Di Pramuka juga ada. Pramuka itu Saiful Hamzah itu yang saya tahu. Orangnya gimana Pak? Ya. Orangnya kayak gimana Pak? Orangnya pendekar lah. Ya. Aduh. Aduh, sobat ini ya. Ini tidak ada intrik. Tidak ada intrik. Spontan ya. Spontan ya. Banyak loh, kita waktu itu kan membangun bagaimana supaya anak-anak itu betah di sekolah. Siap, jadi betul. eskul itu kita bangun, banyak eskul kita bangun, kita dirikan juga atas kemauan anak-anak. Ya. Bahkan saya hampir sebagian besar waktu saya itu habis di sekolah. Betul. Membimbing mereka. Dan kebetulan ya saya di 92 waktu itu tugasnya juga nggak jauh-jauh dari kesiswaan. Iya. Sampai menjadi wakil kesiswaan. Nah itulah yang mengantarkan saya akhirnya saya mendapat kesempatan banyak dari 92 itu. Ya, saya dikirim ke sana, dikirim sini, ikut Mataram, ikut segala macam. Itu yang memperkaya saya sehingga saya bisa membangun katakanlah bersama teman-teman ya, untuk kemajuan terutama kegiatan-kegiatan siswaan. Ya. Dan sobat, dulu ini ada grup band yang isinya guru-guru. Nah, salah satunya Pak Dion ini. Itu apa sih Pak yang menjadi apa indikasinya gitu kan, terus kepengen bikin grup band gitu Pak? Ya sebenarnya kan kita punya bakat yang sama ya, teman-teman guru juga ya. Sering nyanyi aja ya, sering nyanyi, main gitar ya. Karena berkegiatan itu bareng-bareng. Iya, kadang-kadang kalau sore selepas kita selesai ngajar, ada 1-2 jam tuh di sekolah kita nyanyi bareng-bareng. Nah, kebetulan ada alatnya kan? Iya. Sudahlah kita coba.
Saya ingat lah teman-teman saya di sana, Pak Roni ya, main keyboardnya, Pak Keyboardnya. Robert ya, Di basisnya. basisnya. Saya megang gitar aja pura-pura aja gini ya. Ada Pak Iwan dulu ya, Iya. almarhum ya. Pak Bagian Iwan. ini juga ya, keyboardist juga masalah Pak Iwan. Badai kalau nggak salah. Pokoknya ya sebisa-bisanya aja udah ya. Kalau nggak salah namanya grup band Bidar ya, kalau nggak salah ya. Apa tuh namanya, Pak? Tahu lupa saya, Bidar itu panjangan dari apa gitu ya. Ya, dan itu akhirnya menginspirasi kita nih gitu kan, Iya. yang anak-anak loh, guru-guru aja bisa punya grup band sendiri gitu kan, ada alat ya kenapa kita enggak gitu kan gitu. Akhirnya kita kalau mau latihan suka bersaing nih, kita ngitung jam Pak, jangan lama-lama kita juga pengen latihan gitu kan, karena kalau kita sewa kan cukup lumayan Pak ya, Lumayan. keluar cukup lumayan dan Lumayan. saat itu 92 ya meskipun sekolahnya di pinggir hutan gitu ya, pinggir hutan, pinggir sawah gitu ya di ujung, tapi mencoba memfasilitasi Pak ya, Ya, semua peralatan. iya pokoknya dari kegiatan itu kita kan pernah akhirnya buat pensi ya. Ya. Pensi itu pertama kali itu di Itu. 92 ya. Itu waktu itu kita sama teman-teman Mebidani ya, itu dengan OSIS. Terus kita pernah manggil grup apa itu grup Deloitte kalau nggak salah Pak ya? bukan Deloitte yang Apa tuh? yang bule itu yang kosidahan itu. Oh, Apa coba? Saya lupa namanya ya. Debu. Debu, ya, itu. Debu ya. Betul, betul, ya. Debu. Ya, Betul, Debu. ya. Iya, iya, Terus, iya. ada band top dulu tuh anak muda, Piwi Gaskin ya. PW Gaskin. Ya kan bener ya. Betul, Pernah betul. masuk ke sana PW ya. Gaskin. Itu kerjaan-kerjaan kita aja. Iya. Gimana caranya supaya anak-anak ini betah di sekolah. Terinspirasi Iya, juga. kreativitasnya itu muncul ya kan. Kemudian 92 bisa dikenal. Nah, Tadinya kan kita apa sih 92 Betul, orang Pak. memandangnya seperti apa. betul. Nah inilah kita sama teman-teman cari strategi gimana caranya kita ngebangun supaya prestasinya juga paling tidak tingkat Jakarta Utara sampai provinsi. Iya. Bahkan saya punya ide juga sama teman-teman. Saya bilang coba cari mana di sekolah ini yang paling hebat eskulnya. Sebutin lah 13 PNR, kemudian ini Marawisnya ini segala macam. Cari pelatihnya, saya bilang hubungin dia. Sana dibayar berapa gitu kan. Kita bayar lebih. Kita bayar lebih gitu kan. Supaya 92 ada dan berkembang juga gitu Pak ya. Iya. Terus saya tanya, mana yang lebih bagus eskulnya, yang paling juara-juara di Jakarta ini Pak, di sana. Kita kirim sana. Ya. Alasannya kerjasama kan. Saya bilang, cari ilmunya, colong ya semuanya. Yang informasi-informasi terkait dengan kesuksesan mereka. Siapa ya? Ya nggak lama lah kayak gitu-gitu tuh. Ya, jadi sekitar 1 semester aja mereka udah bisa sama gitu ya dengan sekolah top lainnya. Ya, tapi karena ada andil yang luar biasa di situ dari guru-guru kan. Ya, guru-guru ya. Ya, sobat, tidak mudah untuk membangun sebuah kerajaan. Tidak mudah juga untuk membuat cantik ya sebuah nama. Butuh proses yang luar biasa gitu dan ketekunan tentunya. Nah, salah satu ketekunan ini yang akhirnya menghantarkan beliau Pak Dion ini berada di posisi saat ini yang mungkin tidak pernah terbayang pada saat Pak Dion kuliah di IKIP mengajar gitu ya. Penasaran kan? Kita akan kupas terus ya dengan tuntas tanpa mengelupas beliau. Tetap ikuti terus di program Jelata Jejak Langkah Semesta. Oke sobat Jelata, masih bersama saya Kang Bugel. Nah, di podcast ASN 92, beda angkatan sama tujuan. Nah, kenapa? Karena memang kita beda angkatannya, tapi tujuan kita sama-sama ingin sukses. Kembali lagi sobat, kita akan bincang-bincang diskusi lagi dengan guru yang fenomenal. Buat saya ini sosok inspirasi buat saya, gitu ya. Karena belakangan ini di media sosial beliau begitu aktif dengan kegiatan-kegiatannya. Dan saya sempat bertanya, sebenarnya Pak Dion ini apa sih bidangnya saat ini? Kok katanya seorang guru, tapi di satu sisi yang lain ada postingan beliau sedang mengajar para pegawai ASN di BNPB, BPBD. Tapi di sisi yang lain
mengajar juga para ASN di Dinas Pemadam Kebakaran. Dan bukan cuma di DKI Jakarta. Udah sempat dikirim juga ke Kalimantan dan ke daerah-daerah yang lain. Padahal tadinya beliau tidak mau ditempatkan di Kalimantan, bahkan di Timur-Timur. Ya, sekarang beliau terima itu. Nah, yuk kita kupas lagi, Pak. Ini saya semakin penasaran nih. Iya. Beberapa tahun terakhir saya ikuti di medsosnya Bapak nih. Oh, ikut juga ya? Wow, Ngintip-ngintip. iya dong Pak. Saya kan termasuk orang yang sedikit bekerja banyak posting. Jadi ketika saya posting, saya harus lihat punya orang juga, gitu kan. Saya juga nggak mau kalah set Pak, gitu kan. Bapak itu sebenarnya sekarang ini masih ngajar di sekolah atau gimana sih Pak? Gitu ya? Iya, saya bingung Pak, jujur nih Pak. Iya. Ya, jadi tahun 2009 ada rekrutan yang untuk sekolah Olimpiade oleh Dinas Pendidikan. Saya termasuk yang dipanggil. Dari 100 orang diambil cuma 16 karena untuk mengampu bidang studi. Dari 100 diambil cuma 16. Ya, Oke. hari lah, kurang lebih itu tesnya. Ya. Tempatkan di sekolah unggulan MH Tamrin, sekolah Olimpiade, yang tuntutannya prestasinya harus dunia, ya, harus sampai juara dunia lah, dan itu udah bisa kita lampaui ya. Selang 5 tahun lah, 6 tahun sudah mulai bosan juga ya. Kita perlu tantangan baru lagi. Oke. Tapi waktu di Olimpiade itu dengan mata pelajaran yang sama Pak? Ya kan di sana sekolah ada 3 kurikulum. Ada kurikulum nasionalnya, termasuk rombongan saya dengan teman-teman. Ada kurikulum Cambridge-nya, ada kurikulum Olimpiade-nya. Olimpiade kebanyakan dosen lah yang mengajar. Ini anak-anak pintar semua soalnya. Nah, setelah udah berhasil lah mencapai tujuannya, ya kita perlu tantangan baru. Pertama saya ya, saya juga. Akhirnya saya pindah ke Badan Diklat DKI. Ya. Badan Diklat? Ya, Diklat Provinsi. Sekarang namanya BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Saya pindah di sana sebagai Widya Suara. Ya, Widya Suara, sekarang Widya Suara ahli media. Widya Suara ahli media. Ya. Sobat ASN 92. Bukan cuma good look mukanya, tapi good otaknya. Jadi nggak salah nih, ya. Kalau kemarin saya bertanya dengan teman-teman siapa sih yang bakal kita hadirkan nih di spesial Hari Guru, ternyata memang perkembangan Pak Dion luar biasa. Ini menginspirasi banget buat saya pribadi, menginspirasi banget gitu. Meskipun saya dulu di IPA gitu ya, tapi di sisi yang lain beliau ini menginspirasi. Sekarang menjadi Widya Suara, sudah levelnya media. Kalau secara nolnya sobat bisa lihat, bisa googling Widya Suara nolnya berapa sih kalau dibayar? Udah bukan 60.000 lagi per jam. Kalau dulu 60.000 per jam, sekarang nolnya banyak tuh. Itu dari 100 jadi 16 itu kan luar biasa Pak ya. Terus kemudian sekarang jadi Widya Suara. Itu prosesnya berapa lama Pak? Dari mulai keluar Bapak di sekolah unggulan tadi gitu ya, sampai masuk menjadi Widya Suara, prosesnya berapa lama Pak? Kurang lebih setengah tahun ya. Ada pembukaannya waktu itu 2015 ya. Setelah dinyatakan lulus secara administrasi, ya, saya diklatkan 1 bulan 30 hari full ya. Nggak pulang tuh ya? Enggak ya. Pulang ya, tetap ya. 1 minggu pulang ya. Sabtu masuk minggu aja ya, kita yang pro. Jadi diklatnya itu di PLAN ya, lembaga administrasi negara. Setelah lulus selesai, kita menunggu SK dari LAN-nya sebagai Widya Suara. Begitu turun baru kita urus ke DKI. Nah setelah itu baru kita resmi menjadi Widya Suara DKI. Nah sebenarnya sama aja sih, kalau dulu saya mengajar anak murid, siswa, pelajar ya. Kalau sekarang juga kita tetap mengajar, cuma yang kita ajarkan sekarang ini orang dewasa ya. ASN DKI ya. Bukan ASN 92 Pak ya?
Mungkin salah satunya kali ya termasuk ya, karena di beberapa kegiatan saya pernah disamperin sama ASN 92 ya. Pak, mohon izin, saya murid Bapak waktu di 92 ya kan. Ada beberapa saya ketemu tuh beberapa alumni. Beberapa alumni ya. Waktu itu diklat pajak calon CPNS guru ya dari Dinas Pendidikan. Ada itu ya. Jadi kalau dulu saya mengajar siswanya, kalau sekarang saya mengajar orang dewasa. ASN beneran Pak ya? Ya, dari semua lembaga ya SKPD. Ya. Nah itu makanya kadang-kadang saya muncul ada di pemadam, muncul ada di sini karena memang ada penugasan dari kantor seperti itu. Ada kediklatan, ada beberapa mata diklat yang memang bersentuhan dengan dengan spesialisasi. Dan itu Pak, ini sobat luar biasa ya, dalam artian ada ketidakpuasan Pak Dion selama mengajar di 92, terus kemudian kepingin ada perubahan tantangan tentunya Pak ya. Iya. Akhirnya di 2009 ada lowongan untuk menjadi guru gitu ya di sekolah Olimpiade. Ini bukan semata-mata dilewati dengan mudah Pak ya. Iya. Jadi ada bekal-bekal tertentu Pak. Persyaratannya. Nah itu kiat-kiat apa sih Pak supaya para alumni atau adik-adik yang masih sekolah ini terinspirasi juga Pak untuk bisa mencapai di titik itu. Iya. Ya, yang pertama ya kita harus terus membangun networkingnya ya. Oke. Ya. Dari situlah kita punya kesempatan banyak. Ada kawan kadang-kadang informasikan ini. Terus yang kedua kita juga jangan segan-segan atau bosan untuk terus mengasah diri kita. Ya, kita ikut pendidikan, diklat, ya, atau penata, atau apa aja lah yang sifatnya menambah kompetensi kita. Ya. Di suatu saat nanti semua yang kita lakukan itu ada manfaatnya. Manakala ada lowongan, ada kesempatan untuk satu profesi atau satu karir gitu yang membutuhkan persyaratan ini ya kan, kita sudah punya gitu loh. Saya cocok pernah mengikuti ini. Nah itu ya, akhirnya kan kita bisa lolos secara administrasinya gitu. Nah yang paling penting adalah kita jangan berhenti nih untuk selalu terus berinovasi, ya, terus berpikir bagaimana kita mau membentuk atau merubah diri kita gitu ya. Iya. Termasuk karir kita ya. Ada orang kepengennya mungkin setelah jadi guru pengen guru terus cari pensiun pas sekolah ya. Betul. Kalau ada kesempatan lain kalau kita multi talent kenapa tidak ya kan coba ya. Saya juga nggak pernah ngebayangkan sampai saat ini saya menjadi suara, saya banyak ketemu dengan pejabat ya eselon 4, eselon 3, eselon 2, bahkan di atasnya lagi. Dalam satu sesi saya sering bertukar pikiran dengan mereka, bahkan dalam satu kegiatan saya menjadi coachnya, mereka jadi coach saya ya kan. Nah itu kan, ya kan? Tidak mudah tuh Pak tuh ya. Ketemu dengan eselon 1 gitu ya. Itu gimana sih Bapak meng-create diri Bapak sendiri ketika berada di posisi itu sebagai coach? Itu tadi yang saya bilang, kita jangan pernah berhenti untuk terus belajar ya. Oke. Itu kunci salah satunya. Iya, ada diklat ada kesempatan untuk menambah kapasitas kita, kompetensi kita ikutin ya. Nanti dari situ kan kita akan mendapatkan peluang-peluang ya. Menjadi coach itu kan nggak gampang. Betul ya Pak. Meng-coach orang-orang yang sudah expert juga sebenarnya gitu kan. Ya itu. Jadi ada hal-hal yang harus kita terus kembangkan, kita bangun diri kita. Rasa percaya diri sebagainya. Rasa percaya diri. Iya. Nah, tadi Bapak menyebutkan ada peluang. Rentang waktu dari mulai Bapak terjun di dunia mengajar sampai saat ini, Pak. Ada nggak sih Pak satu peluang yang waktu itu lolos dari gapaian Bapak? Ada ya.
Saya kan kalau jadi guru itu doanya pengen jadi kepala sekolah. Itu Pak ya? Iya. Semua guru berdoa Ya, jadi kepala sekolah. endingnya menjadi kepala sekolah. Saya ikut kegiatan di kelasnya apa saja udah saya ikutin semuanya. Oke. Tes semuanya udah saya ikutin. Untuk sebagai Lolos. portofolio Pak ya? Iya, lolos semuanya segala macam. Jadi udah mencukupi lah persyaratan itu. Tapi memang doa-doa saya dijawab sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mungkin nggak di situ ya. Oke. Karena ada kalanya doa kita itu dikabulkan tapi lama. Ya. Dikabulkan tapi bukan yang kita inginkan, tapi Betul. diberikan kesempatan yang lain ya. Ya. Atau tidak sama sekali dikabulkan ya. Mungkin Ya. ada rahasia-rahasia Allah di situ. Nah, saya berharap jadi kepala sekolah waktu itu. Berharap banget Pak ya? Berharap banget. Tapi ternyata saya nggak ke situ ya. Ada transisi yang menurut kita kayaknya nggak masuk akal gitu Pak. Di situ ada waktu itu zaman-zaman pergantian gubernur ya, kebijakan dan sebagainya, jadi gonjang-ganjing. Nah, ternyata Allah memberikan saya pilihan yang lebih bagus ya. Ada Sekarang ini yang saya geluti. Iya. Saat itu ada ini nggak sih Pak? Ada perdebatan batin nggak sih Pak? Ketika kok doa gue nggak dikabulin nih gitu. Ya sebenarnya kan kita sabar ya, sabar. Saat itu juga saya ada terjadi konflik nih batin. Saya waktu itu dipanggil oleh pimpinan saya di dinas ya. Kemudian diinformasikan bahwa ini hasilnya, tinggal menunggu waktu untuk pelantikan. Sudah sempat dipanggil itu? Ya, ini hasilnya dari asesmen ya. Terus di saat yang bersamaan saya menerima WA, SK saya turun ya, SK di Olimpiade. Widya Suara. Dia suaranya. Jadi saya bingung nih mau milih yang mana gitu ya. Sempat saya diskusi sama orang rumah, istri saya. Terus saya ngambil yang pasti-pasti aja, yang udah turun SK-nya. Oke. Ini saya tinggalkan gitu. Berarti ketika konflik batin terjadi, tapi ada sisi yang lain, kepuasan yang ini sudah pasti. Iya. Gitu turun udah pasti kan. Kalau yang nunggu kepala ini masih berharap. Masih ada harapan-harapan yang kalau masih juara harapan 1 masih bagus tuh Pak. Tapi kalau juara berharap-harap, ini nggak jelas ya. Berarti ketika proses kontak batin yang Bapak lalui ketika keinginan menjadi kepala sekolah gitu ya, bahkan sudah ada pemanggilan, maaf Pak, apa? Ada nggak sih Pak bulian dari teman-teman gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Wah, lu mah ambisi lu terlalu tinggi sih, pengen jadi kepala sekolah kan akhirnya enggak gitu. Ya, nggak ada lah. Nggak ada Pak ya? Itu semuanya kan kita melaluinya dengan cara-cara yang benar ya kan. Terus yang kedua juga posisi sekarang saya ini kan ya, ibaratnya itu menurut saya ya, ini saya malah lebih enjoy di sini. Lebih enjoy di sini. Kerjanya lebih enjoy, lebih nikmat ya kan. Dan ya tentunya juga yang saya peroleh juga lebih besar gitu. Ini kan ada beberapa rekan-rekan Bapak yang waktu di SMA 92 gitu ya, atau bahkan yang teman kerja ya. Ya, teman kerja ya. Masih komunikasi dengan baik nggak sih Pak? Teman kerja ya masih lah sebagian ya, teman-teman kayak Ibu Ani ya, Ani ya, Bu Budi saya masih suka ketemu satu kesempatan ya. Kemudian teman-teman yang lain mungkin dari Facebook aja ya. Gitu ya. Iya. Karena saya lihat di 92 juga kan udah hampir sebagian besar gurunya sudah baru-baru. Udah berubah, udah bergeser ya. Nah, ini pergeseran guru ini mempengaruhi pergeseran retorika atau pergeseran kan ada beberapa generasi nih Pak ya. Iya. Ada sebutannya gitu ya. Nah, guru-guru yang baru-baru ini masuknya di generasi apa ya Pak? Generasi ya. Maksudnya menurut demografi Indonesia gitu. Itu Pak, yang ada tuh. Iya. Saya mau ngomong itu tadi susah Pak. Susah ya. Malum Pak, masih fasilitas nasional belum WI. Mungkin termasuk kategori generasi Y millennials. Y millennial. Ya. Bedanya apa tuh dengan generasi Z, generasi X gitu Pak? Ya kalau kan ada 5 kalau nggak salah ya. Pertama generasi yang tradisional itu yang umur 75 tahun ke atas. Itu kakek kita ada ya. Terus, atau orang tua kita ya. Betul. Ada generasi baby boomers ya.
itu yang umurnya 60 sampai 75. Saya pikirin baby boomer saya udah mau begini aja Iya, nih. orang tua kita. Ya. Mungkin mukanya kayak baby kan, katanya orang tua. Enggak jadi. Terus ada generasi X ya. Generasi X. Itu yang rentangnya umur 35 sampai 40 apa? Sorry. Generasi X ya. Generasi X kalau nggak salah itu 35 sampai 60 ya. 35 sampai 60. Ya, 60 ya. 35 sampai 50 sorry ya. 35 sampai 50. Berarti angkatan saya, Pak ya? Ya, angkatan Ipul ya. Angkatan saya. Yang lain-lain Oke. itu ya. Terus ada generasi Y millennials ya. Ya, millennials itu yang generasinya yang rentangnya yang antara 25 sampai ke 35. 25 sampai ke 35. Ya, milenial. Iya. Oke. Kemudian ada lagi generasi X, Y, Z ya. Z itu yang 10 sampai 25. sampai 24 25 anak sekolah. Udah sekolah ya 25. Siswa ya. Kemudian ada lagi generasi Alpha yang di bawah 10 tahun. Wah, generasi anak saya berarti itu, Pak. Iya. Jadi memang nggak salah nih kalau generasi Ipul ini akrab dengan teknologi, ya, ada podcast, ya, akrab dengan internet, ya, semuanya itu karena ciri-cirinya ya seperti itu. Seperti itu. Iya. Nah, Bapak ini kan boleh dibilang nih saat ini masuk di semua generasi nih, Pak ya. Karena ketika Masuk Bapak semua menjadi generasi. WI, gitu kan, ini mengajar generasi-generasi yang baby face ya. Baby boomer, Baby boomer ya. ada Baby face mas saya, sobat ya. Iya kan, baby boomer Pak ya. Iya. Ketika Bapak menjadi Ya, narasumber kan masih ada. ya. Terus terkadang Bapak masuk di generasi X gitu ya. Ya, generasi Y milenial ya, generasi Z. beda. Tantangannya Pak Ya, menghadapi mereka yang beda-beda generasi itu, Pak. itulah salah satu kenapa kita harus tahu ya audiens kita. Ya, Gitu sepakat. kan? Betul. Sepakat ya? Betul. Iya. Kalau kita menghadapi generasi baby boomers, ya orang-orang yang udah 50 sampai 60, mereka itu rata-rata udah punya jabatan ya. Udah berisi semua di kepalanya Iya. ini ya. Bahasanya kalau ngomong ala lu anak bawa kencur gitu kan Pak. Jadi pendekatannya juga pendekatan andragogi ya, orang dewasa. Oke. Ya. Begitu juga kalau seandainya kita ketemu generasi millennials ya. Nah. Saya senang ketemu dengan generasi itu karena mereka menawarkan banyak perubahan, Inovasi ya kan, dan menawarkan masa depan gitu kan. Nah, Saya senang ya. jadi ada hal-hal baru yang akhirnya Bapak ikut berpikir juga kan, oh iya. Gitu. Jadi saya kadang-kadang belajar juga dari mereka, belajar dari mereka, dia juga belajar dari saya juga belajar dari teman-teman mereka. Ya begitulah kita bangun situasi-situasi seperti itu kalau kita bertemu dengan audiens yang berbeda-beda. Itu Mas Ipul. Berarti masih match nih sobat. Apa yang dulu Pak Dion lakukan di SMA 92 membangun OSIS ya, supaya nama SMA 92 ini bukan cuma sekedar ada di ranah Kota Madia Jakarta Utara tapi sampai ke provinsi. Dan akhirnya karena dengan inovasi-inovasi beliau gitu kan, SMA 92 saat ini sudah berada dikenal orang banyak gitu kan di DKI Jakarta khususnya gitu. Salah satu sekolah yang mungkin sekarang menjadi daya tarik dan difikirkan, oh ada sekolah loh di ujung Jakarta Utara yang dulunya di pinggiran sawah gitu ya, masuk blok-blokan, sekarang udah luar biasa. Dan sobat, lagi-lagi keseriusan dalam mengelola sesuatu ya, itu diperlukan. Terutama bagaimana cara maintenance-nya, bukan cuma memberikan membuka jalan, tapi bagaimana cara untuk mempertahankan jalan itu supaya lurus. Ini yang berat. Nah, Pak Dion memberikan contoh-contoh ya dalam kehidupan dari masa ke masa, dari mulai kuliah sampai dengan saat ini menjadi Widya Suara. Pak, kita pengen ada tips dari Bapak menyambut Hari Guru Nasional tahun 2020. Pertama, buat rekan-rekan mungkin seprofesi Bapak dulu di tenaga pengajar guru yang baru-baru menghadapi siswa yang baru gitu ya. Kemudian motivasi buat adik-adik anak-anak Bapak yang masih ada di SMA 92.
Ya, ya banyak sih ya. Sekarang kan kita masuk kepada situasi era kenormalan baru ya. Kita mengalami masa-masa sulit sekarang menghadapi pandemi 19. Tentunya tantangan pekerjaan pada saat saya dulu waktu zamannya normal ya, dengan sekarang berbeda. Guru sekarang mungkin lebih banyak bertemu dengan siswanya melalui virtual meeting ya. Disitulah kapasitas dan kompetensi guru harus ditingkatkan. Dia harus lebih familiar dengan teknologi-teknologi yang ada. Betul. Supaya apa yang dia miliki bisa ditransfer ya, dikirim kepada siswanya ya, baik itu pengetahuan dan sebagainya. Oleh sebab itu kuncinya ya jangan berhenti untuk terus belajar ya, terkait dengan kemajuan teknologi. Karena kita mengalami masa-masa yang berbeda kan dengan normal. Kalau untuk anak-anak peserta didik ya, ya ini juga tantangan juga ya. Sekarang kan mereka kebanyakan di rumah ya. Betul. Belajarnya di rumah. Ya. Tentunya juga pasti tekanan juga tinggi ya. Betul. Tekanan tinggi. Konflik juga akan muncul, irisan akan muncul ya. Orang biasanya keluar studinya sekarang di rumah. Di rumah ada beberapa saudaranya juga yang belajar kan. Orang tuanya apalagi kan, ya, nggak mampu lah istilahnya tuh untuk ikut mengajarkan anak-anaknya ya. Karena di rumah juga begitu, saya lihat istilahnya juga kan kesulitan juga ya. Jadi kepada anak-anak peserta didik ya, jangan putus asa menghadapi situasi ini. Insya Allah akan segera berakhir. Tingkatkan aja frekuensi belajarnya ya. Memang dalam keadaan sekarang ini yang dibutuhkan adalah kesabaran ya kan, kedisiplinan, kemudian kemauan untuk terus maju ya. Nah, 3 hal itulah yang menurut saya harus dimiliki anak-anak sekarang ya. Tantangannya sudah beda, lebih berat ya, lebih berat sekarang ini ya. Saya berharap sih mudah-mudahan guru-guru sabar, kawan-kawan saya sabar ya menghadapi pembelajaran secara virtual. Anak-anak juga harus sabar juga ya. Insya Allah 2021 kan sekolah sudah dibuka ya. Nah, mudah-mudahan bisa masuk lagi ke masa yang normal. Amin. Demikian. Terima kasih Pak.